kewajiban rezeki. Judul ini dahsyat. Gambaran manusia yang tidak mampu menjangkau apapun dalam hidupnya kecuali dia paham sariro atau paham pribadi. Novel ini kan realita ya. Ini adalah satu benturan-benturan yang sangat keras. Rasionalitas vs irasionalitas. Kalau melukis langit ini gambaran yang sangat luar biasa cakrawalanya, sehingga membuat kita tidak boleh sombong. Rasionalitas, scientific dan segala macam yang ada di dalam peradaban modern ini selalu muncul, membingkai semua alasan-alasan tingkah laku, alasan-alasan tindakan kita sekarang ini. Jadi banyak hal yang harus kita timba dari melukis langit ini sebetulnya, walaupun kayaknya sederhana tapi tidak sederhana. Sisi-sisi fungsional, kemudian masuk ke wilayah akhirnya sampai ke persoalan manajemen rumah tangga, job desk antara suami dan istri hanya sebagai job desk misalnya, semacam itu. Saat kemudian Nini Kurniawati ini mempunyai satu wilayah pembongkaran tangga yang saya katakan di opening tentang keajaiban tadi, tidak direspon dengan baik misalnya, semacam itu. Ini satu tulisan yang sudah tak terbantahkan sebenarnya, karena ini hasil dari merenung jenuh. Apakah Mbak Kitros sering menang, meditatif, tapi saya bilang kontemplatif. Dia menulis apa yang ada dalam jiwanya, itu apa adanya. Dicoba ditulis apa adanya, itulah kejujuran sebuah karya sastra. Dan itulah yang saya inginkan terus terang aja. Yang saya cari-cari dalam karya-karya sastra seperti itu yang saya cari. Tulisan Markit adalah tulisan yang sebenarnya kelihatannya kelak. Kehidupan itu sebenarnya pahit. Kehidupan ini sebenarnya hitam. Tapi dari sana sesungguhnya akan ada pelajaran. Kenapa justru Mbak Kitros memilih tokoh wanita yang cenderung irasional, kemudian dalam bahasa saya itu fatalis gitu ya? Wanita itu makhluk terkuat di muka bumi ini. Jangan pernah perempuan itu menulis tentang kelemahannya. Apa harus seorang perempuan mengatakan kekuatannya dengan berteriak yang anggun? Kebanyakan pertikaian, percekcokan itu terjadi karena pria adalah lemah dan tidak mau mengaku dia lemah. Akhirnya yang ada berantem. Gue hebat nih, gue jago. Untuk sementara dalam tanda kutip, baiklah. Sementara ini wanita yang menjadi korban. Korban juga dalam tanda kutip. Sosok Kitros sendiri yang menuliskan dengan inspiratif yang mengalir deras dari dalam dirinya. Jadi mungkin masukan-masukan sifatnya yang masih rasionalitas itu masih bisa diberikan masukan, tetapi sifatnya yang sudah irasional atau metafisis mungkin saya rasa sulit untuk mengubah. Ya, monggo saja nanti dibaca bagaimana sebenarnya perempuan yang diwakili oleh Nini Kurniawati di sini. Nama Nini Kurniawati, nama itu bukan nama sembarangan. Nama seorang putri, raja, yang spiritnya sampai sekarang masih hidup di antara masyarakat-masyarakat di Pulau Jawa. Sampai sekarang, nama itu masih sangat dihormati oleh mereka. Ketika wanita itu sepertinya terpojok, tersudut, dia harus mengambil sikap, akhirnya memilih untuk diam. Saya berpikir adalah ketika dia diam, itu adalah satu bentuk bahwa dia perkasa dan kuat. Karena tidak mudah untuk kita membuat hati kita diam. Kadang-kadang kita menjadi lantaran buat orang lain untuk belajar dan mengerti sesuatu. Kadang juga orang lain menjadi lantaran buat kita untuk memahami dan menerima serta mengerti sesuatu. Dari novel ini saya berharap, harapannya ya mungkin muluk kali ya, kita bisa tidak usahlah menyesali atau tidak usahlah merutuki atau mensumpah serapai kejadian-kejadian buruk yang kita dialami teman, saudara, kekasih kita. Tapi kita pikirkan baik-baik bagaimana kita mengatasinya, baik secara batin, pikiran, dan perilaku. Yaitu apa? Dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman, yaitu keyakinan. Jujur aja bikin saya sendiri sebagai salah satu yang merasa ngiri banget membaca. Kemana sih saya harus nerbitin buku? Karena saya tahu banget penerbit-penerbit yang sudah ada
untuk nama-nama seperti kita yang belum punya nama di pasaran-pasaran di toko buku itu sangat sulit untuk mencari penerbit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka jalan untuk rekan-rekan sekalian yang mau menulis atau artinya kesenangannya menulis tapi tidak punya tempat untuk menerbitkan. Mudah-mudahan Pensil 324 bisa mewadahi ini semuanya. Melukis langit ini sebetulnya kalau dalam Kasanah Sastra Jawa itu sebagai tembung anduporo, kiasan, ungkapan atau semiotik gitu ya. Jadi jangan ditangkap sebagai yang verbal begitu. Ada tanggapan-tanggapan bahwa perempuan itu harus kuat. Sebetulnya dalam kelemahannya sendiri itu kekuatan yang luar biasa sudah muncul di sana. Nah, inilah renungan hidup. Jadi jangan digambarkan secara harafiah semata, tetapi apa yang tersirat di balik tulisan-tulisan yang sangat sederhana tetapi lincah ini, saya pikir perlu dikaji lebih baik. Siapapun mungkin boleh mengkritisi tulisan-tulisan beliau, namun yang saya dapatkan dari apa yang digoreskan Kitros adalah proses pencapaiannya sebagai writer, sebagai seorang penulis. Itulah gaya beliau. Nggak bisa untuk meniru yang lain atau tidak. Ya gayanya Kitros seperti itu. Saya rasanya anugerah banget bisa ketemu sama Kitros. Soalnya apa ya, cerita-cerita ini menyentuh. Kalau menurut saya wanita di samping kelemahan, disitulah terletak kekuatan, dan kekuatannya itu sangat luar biasa. Kenapa harus? Karena itu mimpi saya kayaknya. Saya udah lama sekali mimpi pengen nerbitin novel, tapi belum ketemu novelnya yang seperti apa. Nah, begitu saya dapat naskahnya dan prosesnya cepat sekali. Saya 1 minggu saya baca, saya bilang sama anak-anak langsung, oke, terbit. Antara konflik rumah tangga dan lain sebagainya itu semua orang alami. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita atau membuka jalan. Inilah pesan yang ingin disampaikan. Dan apa ya, ada bahasa antara laki-laki dan perempuan yang nggak pernah bisa nyatu. Dan melalui novel inilah mencoba untuk ini loh, menjabarkan kalau perempuan berbicara seperti ini dan laki-laki itu selalu mungkin menjawab atau bertindak seperti itu. Jadi yang buat saya menarik aja itu. Buku ini adalah seri tetralogi. Jadi kadang-kadang kita hanya menyimpulkan dalam satu buku. Makanya kalau pengen tahu atau lengkap cerita selanjutnya, bacalah buku-buku yang lain, karena ini nanti ada 3 seri lagi yang akan kita terbitkan dari Kitros, yang adanya di belakang itu judulnya ada Cahaya, ada Senjakala, dan yang terakhir adalah Tahta. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dan saya bisa membantu untuk untuk kreativitas selanjutnya atau pelajaran dalam tanda petik, itulah pelajaran hidup itu di situ semuanya. Buku tersebut benar-benar sebuah pencapaian yang baik dan saya mengagumi karya tersebut. Sekali lagi selamat kepada Kitros. Setelah penerbitan buku ini akan membuka keran lainnya, sehingga ke depan akan muncul buku-buku yang lebih inspirasional dan lebih mengangkat citra perempuan seperti itu. Selamat Kit. Saya sangat terharu dan menghargai tinggi usaha-usaha yang kamu lakukan. Sungguh, dalam segala keterbatasan, dalam segala kesempatan yang sangat-sangat sempit, kamu masih bisa memberikan yang terbaik untuk kami-kami. Dari pertama saya baca, saya langsung jatuh cinta, dan saya yakin ini akan naik cetak dan sukses. Selamat untuk peluncuran bukunya. Semoga bukunya laku keras di pasaran. Semoga ini terbayar semua kelelahannya. Buat Mak Kitros, semoga sukses atas peluncuran bukunya dan lancar dan laku banyak. Buat Mbak Kitros, sukses selalu untuk buku-bukunya ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Buat Mak Kitros, selamat buat peluncuran buku pertamanya, Melukis Langit, yang merupakan judul pertama dari tetraloginya. Jadi nanti setelah ini akan ada buku kedua, ketiga, keempat yang semoga jadi berkah buat
penulisnya juga buat semua orang yang baca buku-buku Mak Kitros selanjutnya. Semoga ini bisa jadi awal yang baik untuk semuanya. Tetap nulis dan jangan sedih-sedih nulisnya. Mak Kit, jadi ada kisah yang menarik seperti ini. Mas, bakso saya enak nggak sih? Mas, bakso saya enak nggak sih? Saya loh yang buat. Kemudian Mak Kitnya bertanya, Mbak, buku saya bagus nggak sih? Buku saya bagus nggak sih? Saya loh yang nulis. Mak Kit memang oke. Semoga proses penulisan ini makin mencapai kesempurnaan sebagai seorang penulis sejati. Sukses buat Kitros. Saya selaku penerbit pengen lebih banyak lagi orang-orang yang kayak Kitros yang bisa nulis di kami. Kalau misalnya kalian siap-siap pengen jadi penulis, siap-siap pengen nama kalian dikenal sebagai penulis, ikut lomba resepsi melukis langit atau cerpen-cerpennya tentang melukis langit. Saya akan bantu dia untuk launching di Kota Makassar. Amin.